Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita hari ini ketemu lagi ya di webinar Jago Affiliate series Oktober yang dimana kita udah ada di part 3 nih. Nah, teman-teman, di sini kita hari ini akan belajar terkait cara konten jadi komisi luar biasa dari affiliate dan link share di TikTok. Kenapa kita perlu menjadi kreator di TikTok Shop? Karena TikTok Shop ini dapat menjadi acuan dalam membantu kreator dan pengguna lainnya untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di samping itu, setiap kreator di TikTok Shop juga membantu pastinya brand, UMKM ya, atau merchant-merchant untuk memasarkan produk dan mendorong penjualan melalui short video ataupun konten live streaming. Di sini aku ada highlight merchant di sini ya teman-teman. Kenapa? Karena ternyata di TikTok Shop itu juga, udah monetisasi tempat, lokasi hotel, makanan, rekreasi dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kreator TikTok Go. Fitur monetisasinya bernama TikTok Go juga. Nah, that's why kita berharap teman-teman di sini udah mengaktifkan fitur TikTok, Shop for Creators dan juga kalau seandainya mau fokus dan mencoba juga apa itu TikTok Go nanti, kita bahas di minggu depan ya, di minggu ketiga juga. Jadi Jago Academy selalu memberikan edukasi buat teman-teman pemula yang ingin tahu apa itu TikTok Go dan juga bagaimana itu mengembangkan TikTok Shop, for creator. Nah, hari ini kita fokus ke Jago Affiliate by Jago Academy. Kita fokus belajar di TikTok Affiliate ya. Sip. Di sini teman-teman sudah tahu apa itu affiliate, aku yakin paham kita sebagai affiliate itu apa, kita menjualkan barang orang di sini. Kita bukan sepemilik akun, jual barang melalui apa, melalui, konten kita, baik itu fitur link share ataupun fitur, keranjang kuning dan keranjang kuning di live stream juga dan kita sarankan ke orang gitu ya teman-teman dan orang yang membeli kita mendapatkan komisi. Syarat konten kreator affiliate di TikTok itu apa sih sebenarnya? Nggak semua orang ternyata diberikan akses untuk menjadi, konten kreator affiliate di TikTok. Minimal harus berusia 18 tahun. Kenapa? Secara logika mereka sudah, memenuhi, sebagai rakyat Indonesia memiliki KTP atau identitas ya, dan mereka bisa mendaftarkan akun mereka itu, menjadi, afiliator dan, bahasanya itu adalah orang yang dengan akun sudah 18 tahun, baru dibuka keranjang kuningnya karena, dia sudah mampu ataupun bisa, check out, ada punya bank account-nya dan punya lain sebagainya, itulah. Secara sistem, harus memiliki followers 600 dulu. Kenapa? Karena TikTok itu, nggak mau sembarangan ke orang yang baru buat akun, yang mana followers-nya masih 0, followers-nya 600 gitulah ya, itu panduan banget nih, tolak ukurnya 600. Kalau seandainya di bawah itu ya bisa dibilang masih belum aktif gitu. Takutnya afiliator, dengan, akun yang masih baru ini kayak ya coba-coba terus nggak ngerti komunitas guideline-nya seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi harapannya pengen aktif dulu nih, biar terbaca juga nanti akun kamu ini banyak tersebar di FYP, orang umur berapa, terus, jenis kelaminnya apa, di daerah mana gitu. Jadi diharapkan harus memiliki 600 followers dulu. Lalu, sudah aktif di TikTok pastinya teman-teman ya dan tidak pernah melanggar sama sekali. Jadi harus mengerti, cara tahu kita panduan komunitas TikTok tuh apa. Nah, teman-teman harus masuk dulu menjadi bagian dari komunitas kita, masuk ke grup dan, pasti nanti diinformasikan, belajar secara otodidak dan juga ada websitenya for your information teman-teman untuk mengetahui update terbaru tentang komunitas guideline. Itu diperbaruin terus bagaimana polisi ataupun kebijakan-kebijakan terbaru dari TikTok seperti yang terbaru tuh nggak boleh nyebutin angka 60 ribuan, nggak boleh nyebutin ada angka yang tidak pasti. Nah, itu akan terkena violation ataupun poin pelanggaran di video, teman-teman. Nah, itu terbaru tuh contohnya. Lalu jangan lupa aktifkan program affiliate ke center kalian di TikTok Studio. Nah, ini untuk ngelihat TikTok Studio nanti langsung ke profile dan nanti akan muncul seperti ini landing page-nya.
Nih, kreator TikTok Shop for Creator. Nah, ini yang perlu aku highlight ke teman-teman semuanya. Tolong pastikan teman-teman memiliki ataupun aktif fiturnya TikTok Shop for Creator, not for seller. Ingat ya, enggak for seller. Jadi kita ini adalah sebagai content creator affiliate. Kita adalah sebagai afiliator. Kita komunitasnya afiliator namanya. Oke? Ilmu baru ya teman-teman. Jangan lupa di screenshot yang tadi di up ke SG juga boleh ditandai ataupun di mention Jago Academy karena teman-teman udah mendapatkan informasi ini atau mau tag IG aku juga boleh. Terus bagaimana nih cara kreator mempromosikan produk di TikTok Shop? Nah, kita kan belajarnya hari ini Jago Affiliate yang aku bilang tadi, kita mempromosikan produk bukan merchant. Produknya itu adalah berupa ya brand gitu ya teman-teman. Caranya adalah melalui short video, video pendek. Video pendek ini adalah cuplikan video singkat yang mana umumnya tuh berdurasi 1 menit. Jadi sebenarnya kenapa short video? Karena secara logika juga ya teman-teman ya, orang maunya pengen lihat video yang reviewnya sekejap terus tapi daging dan nusuk mata gitu bahasanya ya teman-teman. Ya kalau bisa emang dipangkas dalam 1 menit tersebut. Nah, di sini untuk membuat video yang berkualitas itu seperti apa? Nih ada do tuh bahasanya boleh yang dilakukan. Apa aja? Yaitu bikinlah judul yang menarik, teksnya juga yang menarik, dan videonya tuh harus jelas. Jangan ada pakai video AI. Jangan ada sama sekali menduplikat atau merekam video orang. Itu melanggar panduan komunitas. Pun seandainya ada yang naik GMV dari hal tersebut, itu akan kena ban secepatnya atau dilaporkan. Lalu harapnya di sini teman-teman tidak menggunakan teks yang tidak jelas. Contoh, di videonya mempromosikan produk A, tapi membuat teks di informasi produk B. Berarti nggak jelas ya, nggak ada korelasi ataupun hubungannya. Kalau bisa, jangan membuat ataupun memasukkan unsur-unsur teks yang rasanya itu tidak relate dengan produknya. Lalu jangan membandingkan produk lain ataupun dengan platform lain ya teman-teman, karena sesimpel menyebutkan Shopee aja di TikTok tuh video kalian pasti akan kena limitasi. Limitasi apa? Itu adalah pembatasan gitu. Yang mana secara si algoritma TikTok itu menandai kalau video ini tidak direkomendasikan. Bahasanya itu sama kita adalah NR, not recommendation. Kalau seandainya video kalian stuck 0, 5 gitu-gitu terus berarti ada yang salah. Entah itu kena shadow ban, entah itu kena not recommendation atau limitasi traffic. Nah, itu perlu dicek lagi. Harapannya teman-teman membuat video yang berkualitas tadi ya. Jadi hindarilah kualitas video yang buruk. Contohnya videonya shaking, kameranya blur gitu, gelap gitu ya, visualnya nggak bagus gitu. Nah, takutnya nanti orang nggak nonton gitu kan. Inilah contoh jenis-jenis video TikTok. Ada namanya review, terus dia nge-highlight harga, dia melihatkan teasernya juga bisa. Tapi ini buat yang live ya, ada mix and match gitu. Nah, ini nggak bisa diputar sih. Mungkin teman-teman udah tahu sebenarnya gitu. Udah sering terpapar FYP ini ya, nge-review produk, terus dia nge-highlight harga. Tapi harganya yang harus relate dan benar ya, teman-teman. Jangan ngebohongin orang. Terus teaser live-nya juga yang sering live bisa di screen record terus diupload juga ke VT-VT-nya boleh. Terus jangan lupa mix and match bisa juga gitu ya. Banyak sih jenis-jenis video konten tergantung kategori teman-teman di sini. Oke, langkah-langkah menambahkan produk ke video pendek. Nah, teman-teman sudah tahu ya cara menautkan keranjang kuning itu seperti apa. Kalau seandainya sudah selesai nih videonya tinggal di-upload. Caranya teman-teman kliklah plus di sini tanda tambah di tengah-tengahnya. Terus jangan lupa setelah itu ada nih add product. Klik keranjang kuning. Nah, jangan lupa pilih produk yang sesuai ya. Misalnya produknya tentang batik ini. Terus produknya juga harus sesuai. Jangan tiba-tiba produknya sunscreen gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya teman-teman. Kalau seandainya videonya itu berbeda dengan produk yang teman-teman ke keranjang kuning, itu namanya akan kena violation lagi atau PL karena disamakan dengan inconsistent gitu. Tidak konsisten, si kreatornya itu nggak konsisten membuat video tentang produk A, naruh keranjang kuningnya keranjang kuning B gitu, jadi nggak konsisten. Nah, itu tidak akan direkomendasikan karena dia salah gitu.
nggak mengikuti panduan dari komunitas gitu. Di live stream apa nih yang harus dilakukan sebelum melakukan live stream ya teman-teman? Teman-teman wajib melakukan riset produk, terus jangan lupa posting share videonya, buatlah kayak produk ini keutamaannya apa, terus kelebihannya apa, dan jangan lupa nanti di set live-nya ya dengan tempat yang sangat-sangat proper. Nah, bagaimana untuk menaikkan live streaming traffic itu? Harus memiliki set live yang bagus, terus view-nya juga diperhatikan. Jangan lupa diminta untuk di tap love-nya, terus di komen dan juga di share ya. Nah, karena itu akan meningkatkan engagement. Dan jangan lupa juga diminta mereka untuk ngeklik di keranjang kuning dan scroll-scroll. Kayak gini sih biasanya. Kakak-kakak yang mau penasaran ada apa aja kita hari ini bisa dicek keranjang kuning aku di scroll-scroll aja semua produk lagi ambiar. Nah, kayak gitu. Jadi diminta mereka untuk ngeklik produk di keranjang kuning kita. Terus live stream nih, tipsnya itu bagaimana nih teman-teman? Harus menjaga live itu seperti alami gitu. Jadi walaupun kita ada gimmick dan lain sebagainya, teman-teman harus adanya interaksi untuk menjaga kalau alur live itu tetap alami dalam artian organik gitu ya. Caranya adalah dengan mengelola segmennya gitu, memiliki prime time kayak ya udah aku mau live pagi aja. Nanti aku cek traffic lagi malam. Nah, di trial and error aja gitu. Nanti kedapatan tuh prime time aku di jam berapa ya gitu. Nah, yang kedua itu adalah optimalkan live stream ya. Cara mengoptimalkannya yaitu harus jelas nih kualitas audionya, kualitas videonya yang aku bilang tadi. Video itu seperti apa kualitasnya, yaitu kameranya bagus, nggak goyang-goyang. Nah, jangan lupa memberikan pengalaman live stream terbaik. Contohnya adalah ya dipantau jumlah penontonnya, disebut juga nama orangnya. Kalau seandainya dia nonton doang tapi nggak beli, itu bisa kita absen. Banyak caranya teman-teman ya. Sekarang aku mau fokus ke link share. Nah, karena aku juga di sini yang ngejalankan untuk link share, alhamdulillah kita udah top 3 link share kita. Link share itu apa? Sesimpel ngerekomendasikan produk TikTok ke platform lain. Contoh ke orang lain dengan platform lain gitu. Contohnya misalnya di grup keluarga aku nanyain, Anissa, Anissa, kamu kemarin beli kerudungnya di mana gitu kan? Bagus itu warnanya gitu, motifnya. Di ini tante aku kasih linknya kan. Nah, si tantenya ngecek out di WA kan. Ya udah itu dapat JV akunya gitu, teman-teman. Cara nge-link share tuh gampang banget nih, teman-teman. Kayak gini nih. Nih, ada klik gini kan. Terus copy aja, udah kelihatan dapat komisinya 15%, dapat 1000-an. Tuh. Tips and trick konten link share nih, salah satunya yang sering nge-link share di IG nih. Pilih produk yang trending dan viral ya. Nah, postinglah konten ini dengan tag linknya juga. Jangan lupa, kalau seandainya gini doang tapi nggak ada direction buat check out ya nggak akan tahu orangnya gitu ya. Terus review singkat aja, jangan jangan lupa tambah juga CTA-nya gitu. Oke, sudah selesai alhamdulillah. Yang tadi dijadikan bahan motivasi ya kalau seandainya dari hasil konsistensi kita itu akan apa ada hasilnya gitulah ya, teman-teman. Aku kembalikan ke Presida. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Anissa atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Nih teman-teman yang dimana kalau teman-teman mau bertanya, boleh banget teman-teman ini langsung aja raise hand ya. Kita buka 3 pertanyaan ya dari teman-teman yang raise hand dan yang kolom chat. Mungkin teman-teman udah bisa boleh nanya ya. Yuk. Yang mau saya tanyakan kan Kak, di keranjang kuning ini ternyata daripada share link atau share link daripada perbedaannya antara share link dan keranjang kuning itu lebih berat rasa saya untuk ke keranjang kuning misalnya untuk menaikkan GMP daripada di share link. Sementara saya kalau minta ke sampel dari yang sudah keranjang kuning 600 followers ke atas, belum pernah saya dapat
sampel sekalipun sulit sekali, selalu ditolak kan Kak. Padahal tapi kalau saya sharing, pernah dulu saya tanyakan kan Kak ke kakak siapa dulu pernah kita lagi webcam gini kan. Dari produk Viosa Daily, kenapa saya selalu dapat sampel Kak? Sementara saya itu kan belum keranjang kuning. Terus mereka lihat dari penjualan saya, dari selling-selling itu kenapa mereka tahu dan ternyata jawabannya dari sistemnya langsung. Nah ini saya dapat sampel lagi Kak dari Hafiza, dari Alkolam, tapi ini nggak dari yang follower saya yang dari keranjang kuning gitu maksud saya kan. Ini tetap dari selling. Kenapa kok sulit kali ya Kak kalau untuk di keranjang kuning itu menaikkan GMV-nya gitu Kak? Itu aja saya tanyakan. Berarti bisa dikatakan kalau GMV-nya itu banyak dari link share dan dari videonya itu malah dapat sampelnya itu malah dapat dari video gitu, video keranjang kuning ya. Ya. Jadi seperti ini sih secara basicnya itu kalau dari sisi si brand link share ini tuh kayak untung aja gitu ya. Mereka sepertinya tertarik nanti ataupun maunya kalau seandainya videonya ini improve gitu, bagus konten kualitinya. Bukan berarti dari link share ya, mereka tuh nggak mau ngasih sampel gitu. Tapi pertimbangannya pertama dia mau lihat dulu personalnya gitu, akun Bunda dulu dilihat gitu. Kalau seandainya banyak yang masih blur, terus nge-review produk nggak bener gitu ya. Nah ini bisa kita bedah kok akunnya nanti diikut bootcamp gitu. eh itu jadi pertama tim brand itu melihat returnnya ataupun hasilnya. Nggak apa-apa nggak ada JMV juga atau bagaimana, tapi dia mendapatkan barter video yang bagus dengan kualitas yang bagus. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya nih link share-nya udah stabil gitu ya. Kalau menurut aku boleh dicoba beli aja sampelnya satu dulu yang paling top one-nya, top three winning produknya, dicekot aja sendiri dulu terus buat videonya. Kenapa? Karena secara logikanya gini nih Bun, kalau kamu tuh udah kerja sama TikTok top 3 produk dari link share ya, misalnya produknya jemuran baju atau kayak panci atau sama lagi satu lagi kayak piring gitu. Nah, itu Bunda beli aja dulu. Terus Bunda sudah dicap nih sama si algoritma TikTok. Tiga tersebut adalah produk best sellingnya Bunda atau winning produknya Bunda. Dan Bunda bikin video. Dan kalau seandainya secara rutin konsisten membuat video, itu pasti akan ada traffic yang akan diarahkan oleh si TikTok dan yang diarahkan TikTok ke orang-orang yang lagi mencari produknya itu dan akan naik kemungkinan untuk mereka check out melalui video Bunda. Nah, kurang lebih seperti itu tuh Bun. Masya Allah terjawab Kak. Terima kasih ya Kak Anissa. Insya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bunda kapan-kapan kalau mau dibedah akunnya bisa ikutan bootcamp sama kita ya. Nanti dicek lagi gimana untuk nge-improve Ya Kak. kualitas videonya. Siap, sama-sama. Ada pertanyaan lagi Kak Kresida? Oke, baik. Di sini di kolom komentar ini udah ada yang nanya lagi nih ke Anissa, yaitu dari Cenani. Kak mau tanya, itu saya kan ada keranjang kuning, tapi suka ada notif harga berubah. Itu berpengaruh tidak ya ke penjualan saya? Boleh dibantu dijawab ya Kak Anissa? Ya benar, kalau seandainya kadang kan harga itu berubah-berubah. Soalnya si brand ini ada campaign kayak nurin harga 50%, 70% gitu kan. Nanti akan pengaruh nggak ya penjualan? Itu sangat berpengaruh juga gitu. Kenapa? Misalnya kamu naruh video, teks videonya itu 50.000, padahal si seller udah naikin lagi harganya 70.000 gitu kan. Jadi orang kecewa ya di video nggak sesuai gitu sama di keranjang kuning setelah dia ngeklik dan itu akan mengaruh penjualan pasti ngaruh banget gitu. Nah, caranya adalah main aman aja dengan rentangan aja gitu. Misalnya gila nggak mungkin ngomong gila ya ambiar banget seller nggak no dulu ambiar banget brand nurunin harga segininya 50 sampai 70.000 nah gitu teman-teman
Soalnya kadang gimmicknya itu adalah harga itu tergantung sama akun masing-masing. Kadang akunnya si pembeli ini karena udah dapet bonus poin dia ada potongan gitu. Jadi harga itu nggak sama kadang-kadang dikasih ataupun dapat ketika mereka check out. Jadi gunakanlah rentangan harga. Jangan langsung kayak mematok kalau harga ini ya lagi ambiar di 30.000. Tahu-taunya si brand naikin harga menjadi 20.000, 50.000 dan lain sebagainya. Jadi coba Bunda ambil aja rentangan 10.000 sampai 5.000 lah gitu ya untuk menginformasikan di videonya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maaf, maaf Kak. Oh iya, boleh boleh. Tapi Gimana? aku di videonya tuh nggak nyebutin harganya segini, enggak. Cuman nanti suka ada notif harga barang berubah kayak gitu aja. Hmm, kalau itu pengaruh pengaruh penjualan, ya soalnya gini, secara logikanya kalau orang itu udah tahu harga misalnya produk Essensio tumblernya ini kemarin harganya 90.000, tahu-tahu udah 120 gitu. Nah itu bisa dikatakan nanti ada penurunan. Kenapa? Karena itu udah naik harganya. Nah, saran dari aku, kalau seandainya lagi turun banget, ambiar banget, bikin konten yang banyak tentang produk itu. Soalnya sellernya lagi nurunin banget gitu kan. Gitu sih. Kadang kan mungkin sellernya itu lagi melakukan live kayak gitu Hmm. kayaknya ya kayak. Iya betul. Kadang dia flash sale gitu. Nggak tahu kan Iya. kita flash sale-nya sampai kapan. Nah itu tuh biasanya kalau dari kita nih ya, bikin video yang banyak, mana tahu dari 5 video diposting, 2-nya FYP gitu kan. Oh, Siap. oke. Oke, makasih Bu Nani. Satu lagi boleh nggak? Oh iya, boleh banget. Sama ini kan kalau kita misalkan mau munculin keranjang kuning itu, kita jualannya tuh random boleh atau emang misalkan harus kosmetik kosmetik aja atau barang rumah tangga aja, alat rumah tangga kayak gitu Kak, atau fashion fashion aja itu gimana Kak? Tolong Oke, pencerahannya ya. siap. Ini ilmunya, rahasianya udah aku sampaikan di bootcamp kemarin. Siapa yang bisa ngejawab? Kak Purnama, Pak Paulus. Ini langsung dari TikTok info A1. Ini sangat-sangat rahasia. Jadi Aku sebenarnya kemarin telat oh, masuknya. jadi gini nih, konsepnya itu adalah karena kita masih pemula atau masih Ya. meraba-raba ya. Jadi nggak apa-apa untuk cobain semua kategori produk. Tapi harapannya coba carilah 3 atau 2 cukup aja niche atau kategori yang masih relevan. Contoh fashion sama skincare. Contoh lagi home living sama home living sama mom and baby gitu. Makanan sama home living gitu. Makanan sama ya home living situ cocoknya. Terus produk 3C elektronik sama home living isi rumah, nah gitulah. Jadi coba cari aja dulu produk sorry kategorinya Bu Neni yang 2 yang sangat relevan gitu. Nah, kalau seandainya nanti sudah ada kita ketahuan sering ternyata terjual itu untuk skincare, oh berarti kita kedapatan dong yang nonton ini cewek-cewek gitu. Oh ya udah nanti kita jual barang fashion masih bisa gitu. Nah, kurang lebih Oke. seperti itu jawabannya ya. Ya, Makasih ya terima Kak, iya, iya. membantu sekali. Terima kasih. Jangan lupa nanti di tag mention di IG Jago Academy ya. Kanisa, PT minimal berapa detik, Kak? Oke, ini aku jawab aja ya Kak Kresida ya. Pak Iya. Paulus, ini Pak Paulus ya? Iya, iya. Oh iya siap Pak. Minimal itu di 15 detik tuh udah minimal banget dan maksimal 1 menit lah Pak gitu. Oke, oke. Kalau 15 7 menit. detik, menit Iya, detik artinya sorry. minimal 15 detik udah boleh ya? Udah boleh kok, 7 detik pun Oke. juga nggak apa-apa, tapi aku minta ya, yang 3 tadi itu wajib ada hooknya, Iya, isinya iya. di review apa gimana, terus CTA-nya jangan lupa. Itu kalau bisa dipangkas di 15 detik, boleh banget ya. Sangat susah sih, Kak. Jujur aja. Keba- Nah, Kebanyakan itu kalau kita caranya Pak. nge-review gitu. Itu caranya gimana? Bapak script dulu yang tadi aku bilang. Bikin 3 poin dulu.
unique selling point-nya. Terus buat naskah atau bahasa iklannya CTA-nya seperti apa yang cocok gitu. Itu bisa aja dipangkas dalam 45 detik, itu udah maksimal sih menurutku. Terima kasih ya teman-teman udah bertanya. Aku tutup berarti ya Karisida sesi tanya jawab. Aku harap teman-teman udah ngisi absen semuanya ya teman-teman, karena dari absen ini nanti akan kita cek profilnya, semoga nanti kita bisa bantu yang mana kreator yang akan kita kasih mentornya ya, karena teman-teman kalau seandainya udah ngisi absen akan kita izinkan ya teman-teman untuk dikontak sama admin kita, sama Kak Irfan, komunitas kita. Dan kalau seandainya teman-teman ngisi form akan kita cek juga dan terhitung sebagai anggota komunitas kita. Dan harapannya teman-teman bisa join nanti di bootcamp, entah itu nanti akan masuk ke kreator program unlock kita, inkubasi ya, akan terpilih. Nanti kita lagi ada program, mungkin aku launching di WA komunitas aja nanti ya di pengumuman, kalau kita akan buka 30 akun yang terpilih nantinya akan kita inkubasi gitu. Nah, teman-teman tadi udah aku infokan kalau seandainya teman-teman mau gabung sama kita di komunitas, silahkan join ke saluran kita untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai voucher, mengenai tips and trick, mengenai perubahan kebijakan TikTok dan lain sebagainya. Itu langsung join aja ya teman-teman, karena informasi A1 langsung kita sampaikan di saluran WA Jago Academy. Aku ucapin sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali.